Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 2 Juwiring yang kami hormati dan saya banggakan. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita sudah memulai tahun pembelajaran 2021-2022. Untuk itu yang pertama kali kami ucapkan selamat bagi anak-anak sekalian yang secara resmi sudah bergabung menjadi keluarga besar peserta didik SMP Negeri 2 Juwiring. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwasanya tadi anak-anakku sekalian telah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan dan dilanjutkan dengan materi profil sekolah. Tiba saatnya pada saat ini adalah anak-anak akan mengikuti materi sesi yang kedua, yaitu tentang cara belajar efektif dan penerapan kurikulum 2013. Anak-anak sekalian, perkenalkan bahwa saya nama Jamto, guru IPA SMP Negeri 2 Juwiring, mendapatkan sampiran tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada pagi hari ini akan kami sampaikan tentang cara belajar efektif. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa belajar efektif itu sendiri pengertiannya adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk berhasil guna, kemudian mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, kemudian keterampilan kepada anak-anakku sekalian. Dan juga bahwa dengan belajar efektif itu diharapkan mampu untuk memberikan suatu perubahan perilaku, kemudian juga dapat diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, anak-anakku sekalian, untuk belajar secara efektif itu banyak tip-tip yang kita lakukan dalam kita belajar. Antara lain, Bapak akan menyampaikan beberapa tip untuk yaitu belajar secara efektif. Yang pertama, antara lain anak-anakku sekalian, bahwa kita dapat melakukan dengan belajar kelompok. Diharapkan dengan belajar kelompok itu akan menumbuhkan rasa menyenangkan dan lebih semangat. Yang kedua, yaitu kita rajin untuk membuat suatu ringkasan materi atau rangkuman yang digunakan untuk belajar akan lebih mudah kita pahami. Yang ketiga, dengan membuat perencanaan yang jelas sehingga belajar kita akan lebih terarah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya kita harus disiplin, serius, tepat waktu, dan berkonsentrasi. Tip yang lain anak-anak sekalian, dalam diri kita itu harus kita tumbuhkan rasa senang dan ingin tahu yang lebih tinggi. Karena dengan didasari oleh rasa senang dan keinginan tahu itu lebih tinggi, maka dalam kita mempelajari suatu materi akan dengan mudah kita memahaminya. Juga jangan lupa, supaya kita dapat berhasil dengan baik dalam belajar, kita tidak malu bertanya. Kalau memang belum jelas, kita harus berani bertanya kepada Bapak Ibu Guru dalam rangka untuk memperjelas materi yang belum dimengerti. Kemudian juga anak-anak sekalian, yaitu dapat dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah dengan tujuan untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan serta keterampilan diri kita. Itu anak-anakku sekalian tentang sekilas cara belajar efektif. Masih banyak
tip-tip yang lain yang dapat dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Namun karena keterbatasan waktu, sebagian kita sampaikan tip belajar tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan anak sekalian dengan materi yang kedua, yaitu tentang penerapan kurikulum 2013 di sekolah kita SMP Negeri 2 Juwiring. Nah, sekarang pengertiannya anak-anak sekalian, apa tuh sebetulnya kurikulum itu? Bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sedangkan sekarang fungsinya bahwa kurikulum itu berfungsi sebagai sarana dalam mengatur, mengukur kemampuan pribadi, serta sebagai konsumsi pendidikan. Adapun secara khusus, fungsi daripada kurikulum bagi anak-anakku sekalian adalah sebagai acuan belajar, sehingga anak-anakku sekalian akan memahami apa yang harus dipelajari itu dengan runtut dan terarah dalam rangka anak-anak mencapai tujuan belajar, yaitu mempelajari materi apa, sehingga disitulah akan tercapai tujuannya. Kemudian tujuan kurikulum itu disusun adalah sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, mengerti sistem di dalam pendidikan yang diterapkan di satuan pendidikan. Sedangkan dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini anak-anakku sekalian nantinya akan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013 atau yang dikenal dengan kurikulum 2013 atau K2013. Nah, anak-anakku sekalian, penerapan kurikulum 2013 di sekolah kita, anak-anakku saat belajar di sekolah dasar dan sekarang sudah belajar di sekolah menengah pertama akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang struktur daripada kurikulum 2013 untuk anak-anakku sekalian setelah duduk di SMP ini, beban belajar dan mata pelajaran yang harus diikuti itu antara lain anak-anakku sekalian, untuk cakupan mata pelajaran dan beban belajar siswa menurut kurikulum 2013 di dalam kondisi normal, artinya anak-anak masuk sekolah dengan tatap muka penuh, itu akan mempelajari beberapa mata pelajaran, antara lain pada kelompok A itu ada pendidikan agama. Itu alokasi waktunya 3 jam setiap minggunya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam. Bahasa Indonesia 6 jam. Matematika 5 jam. Ilmu pengetahuan alam 5 jam. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam. Dan bahasa Inggris 4 jam. Itu yang termasuk dalam kelompok A atau kelompok akademik. Sedangkan sekarang yang masuk pada kelompok B yang dalam muatan lokal anak-anakku sekalian terdiri dari seni budaya itu 3 jam setiap minggunya. Kemudian pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau disingkat dengan PJOK itu 3 jam. Prakarya 2 jam dan bahasa Jawa 2 jam. Sehingga dalam 1 minggunya beban belajar anak-anakku sekalian itu terdiri dari 11 mata pelajaran dengan alokasi waktu total 40 jam pelajaran. Ini pada kondisi normal. Sedangkan perlu diketahui anak-anakku sekalian, pada saat ini kita adalah pada masa atau kondisi COVID-19. Maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka,
pembelajaran akan dilaksanakan dengan metode daring penuh atau dalam jaringan atau online. Sedangkan mata pelajaran yang harus dipelajari jumlahnya sama, ada 11 itu anak-anakku sekalian. Hanya saja alokasi waktunya itu yang berbeda dengan pada saat kondisi normal. Nah, pada kondisi COVID itu anak-anak bisa membandingkan, melihat di paparan Bapak itu nanti ada perbedaan. Kita contohkan misalkan pendidikan agama pada saat kondisi normal 3 jam, sedangkan pada kondisi COVID-19 itu hanya 2 jam pelajaran. Sehingga pada kondisi COVID-19 pembelajaran selama 1 minggu beban belajar anak-anakku sekalian hanya berjumlah 30 jam pelajaran. Itu anak-anakku sekalian tentang cakupan daripada materi pelajaran dan beban belajar anak-anakku sekalian menurut kurikulum 2013. Nah, anak-anakku sekalian, secara singkat dari materi untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak, khususnya pada materi cara belajar efektif dan penerapan kurikulum sudah Bapak sampaikan. Barang tentu, dan saya yakin karena hanya dalam waktu yang singkat, pemahaman ini hanya yang bersifat dasar. Lebih lanjut pemahaman yang lebih luas, anak-anak bisa membaca, mungkin mengunduh di Google, sehingga wawasan anak-anakku sekalian akan lebih luas. Demikian anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.